memenuhi undangan yang disampaikan dalam kegiatan pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf, kita mulai dari hal yang sederhana terkait dengan hal-hal yang sifatnya administratif. Mohon maaf Bapak Ketua PGIN, baik itu dari pusat maupun dari kabupaten, dan juga teman-teman wakil kita yang ada di Dewan. Kemarin Bapak Selamat Umar ini sempat koordinasi dengan kita terkait dengan kegiatan hari ini dan memberikan undangan kepada kami. Dan mohon maaf, kemarin memang sempat memberikan undangan langsung atas nama saya, atas nama Muhammad Solihin. Nah, waktu itu terus kami tanya, panjenengan mau mengundang saya selaku pribadi atau selaku kasih pendidikan madrasah? Nah, kadang jawaban pertanyaan seperti itu membuat bingung jenengan. Artinya begini, jenengan mengundang saya secara pribadi, ya saya akan datang secara pribadi. Tetapi kalau seandainya yang diundang adalah kasih pendidikan madrasah dalam rangka nanti untuk ikut memperjuangkan aspirasi dan juga kepentingan para guru yang ada di madrasah, maka panjenengan undangnya harus atas nama kepala kantor untuk menugaskan kasih pendidikan madrasah. Karena implikasinya nanti akan berbeda. Kalau bapak ini pasti sudah tahu. Nah, jenengan undang secara pribadi, yo saya nanti tidak boleh membawa surat tugas dari kantor. Efeknya ya tidak dapat SPD, ngerti Pak? Nah, tetapi kalau ditugaskan dari kantor, ya insya Allah nanti aspirasi, informasi yang kita dapatkan dari sini akan kami laporkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Hanya di sisi lain, kami kemarin juga sempat mempertanyakan PGIN itu apa? Ini mohon maaf nih Pak, karena kami pun juga baru ngeh dengan adanya PGIN baru kemarin dan baru hari ini tadi sekilas dijelaskan oleh Bapak Ketua PGIN. Itu aja yang menanyakan lewat Pak Daryanto, lewat Pak Pengawas. Masuk Pak Kasih ngerti PGIN kuwi apa kan? Nah, makanya alhamdulillah tadi ditanyakan oleh Pak Daryanto. Maksud saya begini, PGIN itu teman-teman yang sudah impasing belum? Sudah. Kalau sudah impasing, apalagi yang mau diperjuangkan? Saya pikir kalau PGIN mestinya malah yang pas mungkin perkumpulan guru-guru yang belum impasing. Jadi nek mau memperjuangkan impasing kan pas. Dan nek wis impasing itu apalagi yang mau diperjuangkan nanti. Nah, ternyata lewat PGIN tadi masih ada 3 yang akan diperjuangkan. Yang pertama untuk mendapatkan kuota P3K. Nah, ini nanti mungkin yang tadi kami sempat mantul. Kalau sementara ini kita instansi vertikal itu yang atur sudah semuanya langsung dari pusat, Pak. Kalaupun ada kuota P3K, maka kita tinggal menerima. Itu memang bisa posisi repot. Tapi kalau yang di pemerintah daerah atau di sekolah, maka yang mengatur dan mengusulkan bisa jadi dari teman-teman yang ada di daerah. Maka kesempatan untuk membuka peluang P3K itu bisa jadi akan lebih besar di pemerintah daerah. Nah, makanya semoga saja kalaupun mungkin atau tidak atau belum selesai di tingkat kabupaten, semoga nanti aspirasi kita oleh beliau-beliau ini, baik yang ada di Dewan maupun di PGIN, nanti bisa tersampaikan lewat Kementerian Pusat. Biar nanti teman-teman dari Dewan di pusat yang memberikan masukan terkait dengan kebijakan. Perlu kami sampaikan juga Bapak-Bapak Dewan yang terhormat, karena istilahnya pembukaan formasi P3K itu kan hanya bisa dilakukan di instansi negeri. Nah, sedangkan di madrasah itu secara nasional jumlah madrasah negeri kita tidak lebih dari 5%. Bahkan tepatnya itu di bawah 5%, hanya sekitar 2,5%. Sebagai gambaran, RA kita ada 203. Itu semuanya swasta atau luar negeri. Tidak ada satupun madrasah negerinya atau RA negeri.
Terus yang kedua, MI ada 167 lembaga. Dari 167 itu hanya 6 madrasah negeri. Itu kita termasuk di provinsi itu punya 6 madrasah negeri, itu sudah termasuk banyak kan? Rata-rata di kabupaten kota lain hanya 2 maksimal 3. Kita sudah termasuk agak lumayan baik. Terus untuk yang MTS saat ini ada 46. Dari 46 itu madrasah negerinya hanya 1. Terus saat ini MA-nya alhamdulillah ada 16. Dari 16 itu madrasah negerinya hanya 2. Nah, artinya peluang untuk membuka formasi CPNS kan harapannya, kalau tidak salah teman-teman mungkin tidak hanya berhenti di P3K, nah iso yo PNS nanti buat menang ini. Halo? Matur nggih, semoga semuanya nanti diangkat menjadi PNS. Matur nggih. Amin. Nah, nanti minta Semangat ya, Pak. Bapak-bapak yang ada di sana. Karena beliau penyelenggara negara yang bertugas membuat regulasi. Kalau kita yang di eksekutif itu kan pelaksana regulasi. Jadi apa yang dibuat oleh beliau-beliau ini nanti kita tinggal melaksanakan. Nah, kita berharap semoga formasi P3K syukur-syukur malah formasinya menjadi PNS. Ngoten nggih? Donga mawon Bapak Ibu sekalian. Karena kekuatan kita itu nek usaha yang mentok ya insya Allah menggunakan doa. Kalah roko menang dupa apa donga? Itu yang pertama terkait dengan formasi P3K atau formasi PNS. Terus yang kedua tadi yang diperjuangkan oleh teman-teman dari PGIN terkait dengan masa kerja yang saat ini dihitung pokoknya digebyah-muyah ngoten nggih. Dan selama ini tidak ada perkembangan masa kerja. Ya hono yang ini dihitungnya ya 0 tahun ya 0 tahun ngoten nggih. Yang 10 tahun ya 10 tahun padahal wis arep pensiun nggih. Nah, maka dari itu ini nanti semoga menjadi perhatian. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, nah ini yang saya juga alhamdulillah ternyata teman-teman PGIN ini berhati mulia Pak. Karena di satu sisi mereka sudah impasing, tetapi perjuangan yang ketiganya adalah ingin memperjuangkan teman-teman yang belum impasing untuk mendapatkan impasing. Tepuk tangan buat teman-teman. Nah, ini tentu saja merupakan sesuatu yang luar biasa. Biasanya kalau sudah impasing ya wis to, ora usah melu perjuangke yang lainnya kan begitu. Tapi ini alhamdulillah ternyata teman-teman PGIN ini berhati mulia. Sehingga alhamdulillah yang belum impasing nanti akan diperjuangkan bersama. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, tiga apa ya istilahnya cita-cita atau tujuan yang dilakukan oleh teman-teman dari PGIN ini semoga nanti bisa terlaksana dengan baik dan semuanya sesuai dengan apa yang kita cita-cita. Nah, maka dari itu dalam memperjuangkan sesuatu itu memang sekarang kita tidak bisa sendirian, tetapi kita harus berkolaborasi dengan semua pihak. Makanya alhamdulillah semoga apa yang nanti dijadikan sebagai platform atau tujuan kegiatan ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Dan kami mewakili dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang mengucapkan terima kasih sekali kepada PGIN dan juga bapak-bapak anggota Dewan yang hadir pada hari ini dan juga sekaligus menginformasikan kepada beliau-beliau ini bahwa beberapa waktu yang lalu tahun 2020 kalau tidak salah, alhamdulillah di Kabupaten Semarang sudah dikeluarkan Perda Penyelenggaraan Pendidikan tahun 2020. Nah, alhamdulillah karena kebetulan waktu itu
saat itu kami juga diminta untuk ikut terkait dengan pembahasan Perda Penyelenggaraan Pendidikan, yang salah satu pasalnya di sana ada klausul bahwa pemerintah daerah dapat membantu sumber daya. Pemerintah daerah dapat membantu sumber daya. Sumber daya itu kan macam-macam. Ada SDM, juga ada sumber daya yang lain, sarana prasarana maupun yang lain sebagainya. Kepada madrasah, madin, TPQ dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu hal yang patut kita syukuri, karena ternyata tidak semua kabupaten kota punya perda ini, yang di dalamnya ada pasal atau klausul siap membantu Kementerian Agama, khususnya lembaganya, untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Hanya Bapak Ibu sekalian, implementasinya ini nanti yang kami mohon dari Bapak-Bapak Dewan untuk ikut mendorong, karena klausulnya itu pemerintah daerah dapat itu iso kuwi nek duwe duit, nek ora duwe duit ya ora iso bantu kan. Nah, maka dari itu monggo mungkin nanti kita juga bisa mengingatkan Bapak-bapak dan juga sekaligus pemerintah daerah, mestinya lewat perda itu nanti bisa memberikan bantuan kepada madrasah, madin, TPQ dalam bentuk apapun juga, baik itu dalam bentuk support program kegiatan dan apalagi nanti anggaran dan pendanaan. Karena kadang mohon maaf Bapak anggota Dewan, kami di Kementerian Agama manakala teman-teman dari madrasah itu istilahnya mengeluhkan kok nek ning gone Pemda dapat honor minimal sudah UMR kalau tidak salah. Tetapi yang di Kementerian Agama baru dapat berapa? 750 kalau tidak salah. 700 250. Tidak, yang dari Pemda 750 dibandingkan dengan UMR-nya 2.400.000-an, berarti baru sepertiganya nih, baru 30%. Oh, ada 3 grade. Nah, mungkin nanti beliau-beliau ini bisa menjelaskan. Nah, itu kadang kesulitan dari kami, karena kami mendapatkan anggaran dari pusat, kami bisanya menjawab ya anggarannya adanya baru itu. Nah, semoga lewat tadi Perda Penyelenggaraan Pendidikan dan juga ini beliau-beliau yang saya yakin juga sebenarnya sangat interest dengan dunia pendidikan. Karena di satu sisi kita ada di Kabupaten Semarang, kita juga mendidik anak-anak Kabupaten Semarang, dan para orang tua kita semuanya membayar pajak juga di Kabupaten Semarang. Kok kadang tidak mendapatkan perlakuan yang sama, ngoten nggih? Nah, makanya semoga nanti lewat beliau-beliau ini sekali lagi apa yang menjadi aspirasi kita semuanya bisa diterima dengan baik, dan insya Allah teman-teman atau bapak-bapak yang terhormat ini nantilah yang akan memperjuangkan aspirasi kita semua. Nah, lebih daripada itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita berharap bahwa di satu sisi kita memperjuangkan anggaran-anggaran yang nanti menjadi hak kita, tetapi di sisi lain kami tetap berharap bahwa Bapak Ibu kita semuanya tetap bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Karena di satu sisi kita meyakini kalau kita sudah melakukan kewajiban kita dengan baik, kalaupun belum mendapatkan hak, insya Allah itu akan menjadi tabungan bagi kita besok di akhirat. Tetapi akan juga menjadi tanggungan para bapak-bapak yang ada di pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak kita. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, semoga kalau kita sudah melaksanakan tugas dan kewajiban kita, semoga saja nanti bapak-bapak dari Dewan bisa memperjuangkan aspirasi kita. Saya kira mungkin itu nggih Bapak Ibu sekalian, dan utamanya bapak-bapak anggota Dewan. Ini baru sekelumit saja yang kami sampaikan, karena
kalau aspirasi teman-teman madrasah ini semuanya kami sampaikan, itu nanti bisa berhalaman-halaman atau bahkan berjilid-jilid, Pak. Karena di satu sisi kadang keluhan teman-teman ini sangat banyak sekali, tetapi kami yakin kadang malah mengeluh wae ora ono penyelesaian realisasi ini. Nah, makanya di satu sisi mumpung ini kita ada di depan bapak-bapak anggota dewan yang terhormat, semoga nanti aspirasi kita semuanya bisa ditampung dan juga sekaligus diperjuangkan oleh mereka semuanya, dan teman-teman PGIN khususnya ada di pusat juga semoga bisa memperjuangkan aspirasi kita bersama. Amin Allahumma amin. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sedikit yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi semoga ini menambah semangat dan perjuangan kita untuk terus mengabdi di madrasah yang kita cintai. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi sambutan dari Bapak Kasih Pendidikan Madrasah kepada beliau Bapak Haji Muhammad Solihin SAG MSI. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dilanjutkan acara yang ke-6 adalah sambutan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Muzayyinul Arif Sarjana Agama. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat sahabat saya Mansuri selaku anggota DPRD Kabupaten Semarang, yang terhormat Bapak Solihin yang telah agak kecelakaan, tidak lagi ngurusi ma'arif, sehingga jaringan ma'arif, sekolah-sekolah ma'arif dengan Kemenak agak terganggu. Bapak yang dari PGIN juga saya wabil khusus seluruh guru-guru yang sudah invasi dan mau deklarasi. Atas nama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang, saya mengucapkan selamat. 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 Nah kan yo, wis dadi kok, wis dadi deklarasi, nanti sebelum deklarasi ya tak ucapke selamat. Kan itu. Tapi pertanyaannya, PGIN ini organisasi yang berbadan hukum atau justru organisasi non berbadan hukum? Satu, jangan-jangan nanti munculnya itu koyok kelompok 212. Apa bedanya? Terus 212 tidak ini kemudian menjadi alumni 121. Karena ketika saya melihat ini, saya terus terang ingat guru politik saya, guru kenegaraan saya, guru berbangsa saya, sekaligus guru spiritual saya.
almarhum almarhumlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Bahkan karya terakhirnya itu yang membuat saya sampai hari mengeklaim bahwa ini pitutur yang paling dahsyat, yang paling jero, yang paling gampang dihafal, tapi sulit dilakukan, tetapi sangat dalam pesannya, tetapi banyak orang-orang yang membaca tetapi tidak pernah memahami secara dalam. Jadi misalkan akehkan apa Quran hadis setengah perke marang liyane kafire dhewe kadikateni. Terus kula atine iya isih akeh ati iya isih kotor ati akale. Artinya apa? Kita itu paham betul terhadap Quran hadis. Di situ ada apa? Itu karena kita memaknainya hanya persoalan hukum dan syariah doang. Mungkin ibu, bapak, teman-teman hafal aturan-aturan itu, tapi bermain secara cantik itu kurang paham. Bermain secara cantik itu kurang paham. Pernah ada kasus di Kabupaten Semarang, Pak Soedi. Kalau tidak salah, itu kalau tidak salah, kuota tahun tertentu itu untuk guru IPASE itu hanya 12. Tetapi kenapa yang 8 itu hanya 1 MI? Dari 12 kuota guru-guru yang berhak mengakses IPASE itu 12 guru. Tapi 8 dari 12 itu hanya 1 MI. Itu karena apa? Pakai Kopassus, operasi sunyi senyap rame-rame. Kalau di Kopassus kan operasinya itu sunyi senyap lenyap, kan itu. Jadi kayak dulu waktu saya menjadi aktivis itu kan diteror, di-TO oleh Kopassus, pasti sunyi senyap lenyap. Karena apa? Karena saya melawan Soeharto. Dan untuk tidak lenyap, saya libat ke Ciganjur. Itu. Jadi bermain itu ya harus bukan pendekatan hukum. Sehingga ketika ada teman yang telepon gini, oh iya, karena saya tahu persis, oh iya. Nah gini loh, lompat langsung mau minta kontaknya, mau ini. Nah, pertanyaannya sederhana, ini mau main seperti apa? Saya kurang, saya demonstran, saya aktif pergerakan mahasiswa Insya Allah Islam Lesetani. Tetapi yang dikenal adalah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, PMI. Jaringan ke PMI-an saya senior. Jaringan kedemonstrasian saya senior. Saya dulu itu pendekatan hukum ke hukum. Gitu. Apakah mampu? Gitu.
bisa diciptakan oleh yang membuat hukum untuk dilanggar. Gitu. Sehingga bagaimana kita bermain di sini? Gitu. Itu ada beberapa yang mungkin banyak saya ceritakan ini, ibu bapak tahu. Ini Pak Solihin, ini cerita Oktober 2018 gitu, saya dilantik. Saya kumpulkan teman-teman pengurus Ma'arif di sini juga. Saya minta data guru-guru MI se-Kabupaten Semarang. Zaman Pak Dadi, muga-muga diampuni, karena dialah yang membuat kecelakaan teman-teman K2 yang sudah jelas-jelas Kemenak dan BKN itu memberikan kuota untuk ikut tes, tetapi tidak bisa. Karena proses itu karena saya lah ngerti kok, fact-nya itu di depan mata saya. Fact, siapa yang tak selusur-selusur, siapa yang menyembunyikan ini saya tahu. Nah, dari situ sampai hari ini data itu tidak pernah ada. Guru-guru MI guru-guru Ma'arif atau guru-guru MI, guru-guru MTS swasta yang ada di Kabupaten Semarang sampai hari ini juga, bahkan berapa kali, bahkan juga ke kantor saya, ke ruangan pimpinan saya, itu tidak. Saya pernah minta ke Pak Jamru, Mufti Jamru, berkali-kali saya menyelamatkan dari Itean Inspektorat. Yang kemudian Ijen. Saya berkali-kali. Tapi kalau untuk saudara pun tidak minta ya sebenarnya ya emang gua pikirin kalau aku. Tapi ini menyangkut alma mater. Saya keluarga madrasah, saya alumni IAIN. Jadi Islamnya saya Islam negeri, bukan Islam luar negeri atau Islam swasta. Islam saya Islam negeri. Apalagi bahasa Islam luar negeri, madrasah luar negeri, itu juga kesalahan yang tidak pernah tahu apa itu madrasah. Nah, itu saya pernah dan sampai hari ini. Nah, pertanyaannya, saya melihat dari pidato Pak Solihin dan rencana deklarasi dengan tuntutan itu, mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat semua tidak pernah tahu konstelasi politik di Jakarta. Kalau misalkan di Pasir dibubarkan kayak apa? Tidak ada lagi Pasir. Gitu. Kedua, kenapa teman-teman itu begitu ngotot untuk ikut P3K? Artinya juga teman-teman bahkan yang memperjuangkan pun tidak tahu P3K itu sampai umurnya berapa. Umurnya hanya 5 tahun. Nanti kalau bisa daftar lagi dengan catatan asing B. Gitu. Nah, gitu. Bukan ASN. Gitu. Nah, ini kan teman-teman yang mungkin nggak ngerti hal-hal gitu. Ilmu hukum dan syariatnya pas-pasan, tapi di jalan-jalan teriak takbir. Itu kan gerombolan sebelah kan. Islamnya yang pas-pasan, penguasaan ilmu syar'inya itu pas-pasan,
dia bicara deklarasi dan takbir kemana-mana Allahu Akbar. Nah, sehingga ketika saya belajar dengan Pak Mansuri itu kita itu lahir dari Kemenang, ada di Kemenang. Katakanlah bermain itu ibarat ada ayam betina, ada satu lubang yang tiap hari itu dia mengeluarkan. Yang namanya ayam betina itu punya silit, ya kan? Tapi silit itu bisa mengeluarkan satu telek, dua telur, gitu loh. Nah, bermainnya seperti apa? Itu aja sebenarnya. Nah, kalau saya misalkan punya kuasa diantemi ngalor ngidul ning ora jelas, gitu tuh. Diantemi ngalor ngidul ora jelas melalui pendekatan hukum. Apakah saya tidak punya celah hukum untuk melawan hukum-hukum yang dituduhkan kepada saya? Kalau nggak ada, berarti nggak ada lawyer, nggak ada polisi, nggak ada jaksa, langsung ke hakim. Jadi cara bermain itu seperti itu. Tetapi dengan munculnya PGIN, saya tetap mengucapkan selamat. Tapi saya berharap mainnya itu sangat baik. Kalau dulu Menteri Agamanya siapa, sekarang siapa, backgroundnya apa? Gus Yakut itu orang Kabupaten Semarang. Gus Yakut itu orang Kabupaten Semarang. Gus Yakut itu putranya Mbah Khalil Orijati. Mbah Khalil istri. Garwane Lekmu. Itu putranipun Mbah Semuri. Mbah Semuri putrane Mbah Sirat. Mbah Sirat putrane Mbah Imam Puro. Mbah Imam Puro putrane Mbah Imam Puro putranipun Mbah Ruhani. Mbah Ruhani putranipun Mbah Ngarit. Mbah Ngarit putrane Mbah Hasan Figuro. Mbah Hasan Figuro putrane Mbah Hasan Muhadi. Itu Kabupaten Semarang. Nah, untuk itu saya minta hadiah Fatihah sekali aja dikhususkan kepada Gus Yakut. Semoga niat yang ada di hati teman-teman semua ini dengan wasilah Fatihah Gus Yakut bergetar sahihnya. Itu ada saudaranya itu yang bilang, saudaranya Gus Yakut. Itu ya. Oh, gitu. Ya. Saya ulang Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kira sekali lagi saya selaku pribadi maupun selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang mengucapkan selamat atas terbentuknya organisasi baru di Kabupaten Semarang, yaitu Persatuan Perkumpulan Guru IPASIK Nasional. Tapi ingat bahwa Allah itu selalu mengajarkan 3 hal yang tidak bisa kita lepas satu persatu.
1 tauhid, 2 syariah, 3 akhlak. Tauhid, syariah, akhlak. Nah, kalau ini pecah satu, usaha kalian tidak mungkin berhasil. Dan terakhir, khusus Pak Solihin sesama orang ma'arif, Pak. Kalau Pak Solihin menyebut saya masih keliru, gitu, ya, saya agak nangis. Karena Muzayyinul Arif itu beda dengan Muyazinul Arif. Gitu. Sama dengan ketika saya mendengarkan ceramah Pak Yai itu harus menyebut alladzina amanu. Nah, itu disebutnya alladzina amanu. Kan beda artinya. Artinya itu kayak itu beda melafal, beda arti, beda cabai, beda bermain, gagal hasil. Saya kira itu apabila saya agak menggurui, bahkan banyak salah, saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian sambutan dan pengarahan dari Bapak Ketua Wakil DPRD Kabupaten Semarang kepada beliau Bapak Muzayyinul Arif, Sarjana Agama. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dilanjutkan, acara yang ke-7 adalah sambutan dan isi dari Ketua Umum PGIN. Beliau Bapak Hadi Sutikno, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau Bapak Hadi Sutikno, SPDI, waktu dan tempat kami persilakan. Oh iya, sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Arasan berdoa alaih para ulama, para sepuh ini segala nanti khusus masanipun Bapak Kasih Fitna Kabupaten Semarang, Haji Solihin SHG-MSI, yang menghormati Bapak Pengawas Madrasah Kabupaten Semarang, Bapak Dr. Andes Haryanto, MPDI. Tidak lupa dari Wakil Rakyat Kabupaten Semarang, beliau Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bapak Muzayyinul Arif SHG, yang tadi sudah memberikan motivasi pada kita semuanya. Dan juga tidak lupa teman saya tak ringkelan tapi video nasib, Bapak Mansuri SE, juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Semarang, pengurus PGIN Kabupaten Semarang yang dikomandoi oleh Bapak Selamat Umar yang kami hormati, dan juga seluruh jajarannya. Jangan lupa seluruh anggota PGIN Kabupaten Semarang yang hadir pada siang sore hari ini, tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang sore hari ini bisa berkumpul di rumah makan Ikal Gating Tuntang dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Marilah syukur kita ikrarkan bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam semoga Allah Ta'ala curahkan kepada Rasul beserta para umatnya.
Bapak Ibu yang kami hormati, Wabil Khusus Bapak Kasih, Bapak Pengawas dan juga Bapak DPRD, kami tidak perlu panjang lebar dalam pembukaan karena waktunya sudah jam 3:30. Ini mau dibatasi sampai jam berapa? Karena tadi ada agenda tanya jawab. Jadi kasihan yang jauh-jauh. Saya ada 2 yang di luar Kabupaten Semarang, 1 kota Semarang, 1 di luar wilayah Semarang, walaupun perbatasan. Bapak Ibu yang hormati, bersama tur yang pertama PGN ini muncul dibentuk pada tanggal 4 Februari 2018 di Banjarnegara dan sudah berbadan hukum. Awal PGN ini Persatuan Guru Informasi Nasional, persatuan awal. Namun ketika mengajukan Kemenkumham ini ditolak kata-kata persatuan. Maka untuk tidak menghilangkan kata-kata PGN, maka dari persatuan menjadi perkumpulan. Jadi itu. Kemudian SK Kemenkumham itu diterbitkan di bulan Februari 2018. Jadi kami sudah berbadan hukum dan asasnya pun sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Insya Allah kami berjalan sesuai dengan koridor dan sesuai dengan arahan. Karena salah satu pembina kami ini adalah juga dari DPR RI, waktu itu Ketua Komisi 8, tapi sekarang jadi Wakil Ketua MPR RI, Pak Yandri, dan juga dari fraksi PKB, Pak Nur Huda, yang beliau kemarin itu ikut kita sama-sama di Rakernas dan sangat-sangat intens memperjuangkan beliau pengganti dari Gus Yakut. Itu waktu itu di Komisi 8, namun tadi pagi saya WA, Mas, aku pindah di Komisi 2. Terus sekalian saya bilang, ya udah pindahkan saya ketemu dengan Komisi 2. Dan juga kami selalu dipantau untuk perjalanan. Bapak Ibu yang hormati, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kasih, bahwa PGN ini ada visi yang harus kami sampaikan, yaitu menuju ASN secara bermartabat. Walaupun visinya cuma simpel, namun di dalamnya dalam ADRT ini kita jabarkan. Pertama, Bapak Ibu, agenda kami dari 2018 sampai saat ini tidak berubah. Pertama adalah bagaimana guru-guru madrasah yang mengajar di madrasah swasta ini bisa masuk di ASN. Baik itu nanti secara reguler maupun P3K, karena ada aturan Undang-Undang Nomor 5 2014 ini mengatur bahwa ASN di pemerintah itu ada 2, ASN reguler dan ASN P3K. Dan juknisnya itu sudah diatur. Kalau ASN reguler ini pakai PP nomor 11. Nomor 7. Tapi kalau yang P3K ini pakai PP 49. Itu sudah ada aturannya masing-masing. Tapi karena kita terbentur dengan usia, di ASN reguler kita terbentur dengan usia maksimal usia 35. Rata-rata guru masing ini ketika masuk di CASN reguler maka langsung ada peringatan expired kadaluarsa. Kalau usia rata-rata sudah di atas 35 tahun. Nyun pangapunten, Kabupaten Semarang yang anggotanya sekitar 136 ini usianya di bawah 35 ada enggak? Ada. Kacau. Kalau yang 15 ada ya balik. 15 balik berarti 51. Seperti saya ini 51. Jadi ini sudah tertutup. Maka mau tidak mau larinya ke P3. Larinya ke P3. Dan P3K pun, mohon maaf, ini perlu saya maksud Pak Kasih dan juga Pak Wakil Ketua DPRD, bahwa di Kemenak ini sedang mengajukan kuota P3K berbasis rombel melalui Simpatika
ini 192.000 berbasis simpatika, berbasis rombel, dan itu tidak terkhusus di satker negeri, walaupun aturan main kuota P3K itu satker negeri, tetapi Pak Direktur P3K memakai SKP 3 Menteri, yang artinya guru P3K nanti bisa ditempatkan di swasta. Dari 192.000 itu terperinci dua, 54.000 itu satker negeri, min MTSN man 54.000, 138.000 itu untuk swasta karena ada RA. Saya sebutkan RA itu tidak ada yang negeri, RA, MI, MTS, MA itu ada data semuanya valid berbasis profil, dan itu disampaikan di hadapan Komisi 10, di hadapan Men-PAN RB, di hadapan Menq, di hadapan Kemdikbud, dan juga di hadapan BKN. Dan saya ikut di dalamnya dalam Zoom. Waktu itu tanggal 30 November kalau tidak salah, Zoom bahwa Kemdikbud itu sisa kuota P3K. Waktu itu kuota P3K 1 juta. Dan baru terrealisasi 560, masih sisa sekitar 400 sekian. Diminta oleh Kemenang tidak boleh. Nah itu diminta, itu otomatis kan bludak kuota, tapi tidak boleh. Maka Kemenang mengajukan, tetap mengajukan 192.000, itu target sampai di 2024. Ini saya bicara kaitan dengan apa yang sekarang ini sedang kami jalankan di pusat. Gitu. Di luar kuota P3K 2021, karena kuota 2021 itu khusus XK2 X 2019, walaupun masih menyisakan karena dari 9.000 hanya 7.000 yang lulus, yang 2.000 tidak lulus. Dan sekarang ini Bapak Ibu, Kemenang dapat jatah kuota P3K 49.000 sekian, tapi yang khusus guru hanya 24.000. Tahap pertama hanya 24.000 guru dibagi seluruh Indonesia, dan sekarang ini berbasis KBD. Pertanyaannya, apakah guru swasta bisa masuk di dalamnya? Nah, kemarin waktu kami audien, pertama kami audien dengan kasus PTU, yang kedua dengan Komisi 8. Permintaan saya hanya simpel. Dalam pendaftaran, yang terpenting adalah bagaimana berbasis simpatika. Kalau semua berbasis simpatika, maka siapapun guru yang ada di simpatika maka bisa daftar. Dan alhamdulillah terbukti kemarin bisa muncul. Walaupun di awal-awal ini banyak isu, banyak berita-berita yang mendiskriminatifkan guru-guru yang ada di swasta. Karena saya juga bicara keras waktu itu ketika saya dapat laporan, berbagai macam laporan. Karena ada laporan melarang guru swasta daftar. Alasannya itu prioritas untuk guru di satker negeri. Nah, akhirnya saya jawab, kalau ada yang melarang silakan, tapi dengan catatan harus ada surat resmi yang kita tanda tangani dan berstempel. Kalau berani silakan. Tapi alhamdulillah di akhir ternyata itu berita-berita yang miring. Akhirnya guru-guru swasta bisa mendaftar. Saya sampaikan kunci satu, yang penting ada formasinya. Silahkan daftar. Yang kedua, sistem tidak menolak. Silahkan mendaftar. Yang ketiga, ijazah ilmiah. Silahkan daftar. Terkait dengan sertifikasinya guru kelas dan lain sebagainya, itu urusan belakangan. Yang penting tiga hal ini, seandainya jenengan bisa daftar, silahkan daftar. Masa nanti lulus dan lulus tes atau lolos administrasi itu bukan kewenangan kita, tapi yang penting bisa daftar. Alhamdulillah ternyata sangat berbondong-bondong pada daftar. Walaupun ada sebagian tidak daftar karena takut karena ada ancaman nike engko wis ora iso daftar. Saya bilang satu nik satu akun. Kalau BKN sudah mengunci akun jenengan, berarti nanti sudah tidak bisa buat akun lagi. Tetapi akun jenengan masih bisa pakai untuk berikutnya. Jangan khawatir.
Dan kami siap untuk backup seandainya nik dengan nanti ketika ada pendaftaran tidak bisa dipakai. Saya siap ada di garda depan. Itu yang pertama. Dan alhamdulillah semua bisa lancar. Dan sekarang ini sedang proses untuk administrasi. Silakan yang kemarin daftar buka di sistem, yang tidak daftar diumpul sak neko-neko. Hanya pangkat Bapak. Setelah daftar kadang yang beliau memang medeni. Ngoten. Dan betul daftar itu saya medeni, kan daftar nenten. Jawaban saya dari awal sampai akhir sekarang ini tetap sama. Nah terus ada yang tanya Pak Adi daftar buatan. Ada alasannya. Kenapa daftar satu kuota memang sangat minim. Yang kedua berbasis stabil. Sudah. Lah terus mungkin apa ada harapan? Ada. Betul usah khawatir. Karena 192.000 itu sampai di 2024. Ini tahap pertama, kemarin kita ujian langsung dan saya langsung ketemu itu bahwa nanti ada tahap berikutnya dan yang lebih besar lagi. Nah harapan kita, Bapak Ibu dan kami nanti kemarin makan tes, kami akan uji coba betul tidak sistemnya itu swasta bisa masuk dan tidak bisa masuk. Masalah lulus maupun lolos itu bukan karena kita semuanya. Karena yang Pak tadi saya sampaikan bahwa kuota itu pada dasarnya kuota yang punya Satker negeri. Tetapi ketika Satker negeri itu numpuk, mau tidak mau tetap dipindah ke swasta. Seperti kasus kemarin, ketika kemarin Pak mungkin pengalaman juga di Semarang. Satu MI gurunya bilang-bilang, gitu. Otomatis sertifikasi tidak mungkin bisa cair. Akhirnya kembalikan ke madrasah, walaupun saat mingkarnya di Satker negeri, tapi dia bisa mengajar di swasta, akhirnya bisa cair sertifikasi. Ini rumah yang dikehendaki dari pendidikan seperti itu. Yang saat ini kami komunikasi terus, WA, kadang-kadang ketemu, kadang ketemu di rumah, kadang-kadang di rumah makan. Kalau pas beliau ke Solo masih WA, sahabat hati, ayo kita ngopi di Solo. Ya sore biasa. Diajak ngopi bareng sama direktur itu sudah biasa. Tapi kita saling komunikasi. Itu yang pertama. Jadi kita targetnya adalah kuota 3K, ini agar guru-guru swasta ini bisa masuk di dalamnya. Ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan pemberlakuan masa kerja. Bapak Ibu yang kami hormati, impasing ini memang dari awal sudah ada aturan mainnya. Ada PP 41 tahun 2009 mengatur terkait dengan aturan main kaitan impasing. PP-nya satu di Kemenang maupun di Dinas sama, PP 41 2009. Kemudian di Dinas ada Permendiknas dan ke Kemenang ada PMA. Kemenang PMA-nya 43 2014. Sehingga pembayaran impasing jenengan itu dasarnya PMA 43. Selama PMA 43 tidak terbit, yang Pak Punten SK jenengan itu per Desember 2011. Tapi dibayarkan mulai Januari 2015. Kenapa 2012, 13, 14, 15 karena tidak ada payung hukum. Tidak ada payung hukumnya. Sehingga muncul PMA 43 lah. Dasar hukum membayar impasing sehingga dengan apel. Oke, ada yang apel 2017. Tapi ada SK yang terbit Mei 2017. Itu SK susulan. Bukan pendaftaran baru. Kali dari 125.000 yang di 2010 pendaftar yang kita verifikasi itu baru sekitar 80% itu SK diterbitkan. Yang rata-rata golongan 4A ini belum terbit karena terbit 2017 termasuk salah satu guru di MI saya, Bu Muslimah yang aslinya orang mana? Susuan, itu dapat apel 48 juta. Golongan 4A. Rapelan di 2018. Dan jenengan juga sama dapat rapelan. Itu dihitungan baru 0 tahun Bapak Ibu. Padahal PMA-nya jelas, PP-nya jelas. Tapi kenapa masa kerja tidak diakui? Belum diakui. Karena apa? Terbentuk di juknis. Juknis TPG dari 2015 sampai 2022 kemarin
itu ada satu klausul saja yang menghalang-halangi pembayaran inflasi sesuai dengan pekerja. Silahkan buka juknisnya. Dan sering kita share, tadi juga saya kirim, saya nggak tahu juga tak suruh nayang. Jika ada juknis TPG yang menghalangi, di situ ada klausul tanpa memperhitungkan masa. Ya inilah jadi permasalahan. Dan sekarang yang kami sedang kerja agar juknis direvisi. Jadi tanpa memperhitungkan masa kerjanya harus dilakukan. Kalau hilang otomatis impasing sesuai dengan masa kerja. Jika kemarin tanggal 30 November kemarin saya dengan audiens dengan Pak Direktur memberikan 3 opsi. Opsi pertama kami mundur yaitu rapel selisih impasing 2015 sampai 2020. Satu berbasis SK impasing. Contoh saya real saya digaji masa kerja 13 tahun di 2011. Real kalau menurut PP 30 tahun 2015 saya itu dibayar 3,2. Tetapi karena ada juknis baru dibayar 2,6. Itu kalau PP-nya PP di tahun 2020. Tapi kalau PP-nya lagi PP nomor 15 tahun 2019 sudah lain lagi. Oke. Jadi ada selisih Bapak Ibu. Nah ini yang kami perjuangkan agar masa kerja diakui. Kenapa? Karena di Diknas sekali mereka dapat SK pasing maka langsung dibayar sesuai dengan golongan dan masa kerja. Saya punya tetangga, dia guru SMK. Saya punya adik, dia guru TK. Adik saya itu golongan 3A, masa kerja 16 tahun. Per 2019 kemarin. Dia di honor tunjangannya 3,1. Sedangkan saya 3C 13 tahun itu 2,8. Normatif logika 3C dengan 3A, 3C. 3C segi golongan. Tapi kenapa tunjangannya beda? Karena Pak di Dinas diberlakukan masa kerjanya, di Kemenak tidak diberlakukan masa kerja. Inilah yang sedang kita perjuangkan. Dan kita sudah terus-menerus untuk audiens. Dan ini Bapak Ibu doakan, kemarin kita sudah kirim surat, belum ada 1 minggu. Belum ada satu minggu sudah dengan Rakernas. Kita kirim surat ke Komisi 2, Komisi 8, Menpan dan KSP. Alhamdulillah semua sudah direspon. Tadi pagi kita sudah dapat jawaban dari KSP dan saya minta ke KSP itu untuk di audiens tanggal 4 Februari. Doakan Bapak Ibu, kami 4 Februari sudah bisa dijadwalkan untuk soal dengan KSP. KSP nomor Kepala Staf Kepersi. Jadi sudah komunikasi langsung dan alhamdulillah salah satu stafnya itu adalah murid dari guru PGN. Jika kita komunikasi langsung dan Menpan RB juga kita sudah itu. Jadi itu Bapak Ibu. Kami sedang berjuang. Dan yang ketiga adalah memperjuangkan guru-guru teman kita yang sudah sertifikasi belum impasi. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau tidak ada kasus pandemi, mohon maaf, seandainya tidak ada kasus pandemi, tahun 2019 kami sudah audien RDP dengan Komisi 8, Dirjen Pendis, waktu itu yang hadir Pak Komarudin, kemudian Direktur PTK-nya Pak Suetno, kemudian Kasubag TO-nya itu Pak Mas Idik, itu hadir semuanya. Dan waktu itu di bulan Maret kalau tidak salah itu sudah dianggarkan 2,7 T untuk guru sertifikasi yang berimpasi untuk diimpasikan. Tetapi gilalah kersane Gusti Allah, terjadi pandemi, akhirnya semua anggaran pangkas semuanya sampai sekarang. Nah ini Bapak Ibu, mohon doa restunya. Ini kemarin kita sudah ketemu, sekarang sudah diajukan anggaran kurang lebih 1,8 T untuk guru-guru sertifikasi non passing agar nanti kalau yang di ACC, insya Allah SKM passing akan terbit berbasis sifat K. Tidak ada pengusulan dari Bapak, tidak ada pemberkasan, semua berbasis sifat K. Itu kehendak kami.
Jadi memudahkan, Kemenak juga enak kontrolnya. Dan nanti tidak ada istilah ini dan itu seperti tadi yang disampaikan. Jadi semua berbasis tematika. Dan tidak ada pengusulan dari bawah. Karena datanya tidak ada. Berapa? 102.388 guru yang akan diinvasikan secara otomatis disebarkan. Nah ini yang kami sedang awal terus Bapak Ibu, agar teman-teman kita juga mendapatkan haknya, karena sudah banyak sekali yang mengeluh. Jadi 3 pokok ini Bapak Ibu, 1 untuk kota Bidaka, yang kedua masa kerja invasi, dan 3 invasi bagi guru kita sertifikasi. Ini 3 pokok. Di luar itu kita juga menyampaikan termasuk hasil kita ketika munculnya Juknis 2022, ketika ada rasio, ini kan juga sempat Ibu. Ketika rasio di Juknis dengan baca, rasio di Juknis dihapus. Tapi timbul pertanyaan, ini dihapus ini dalam artian nanti diterapkan rasio kok tidak diterapkan rasio. Saya langsung diajukan untuk dihapus. Saya langsung lihat dengan ketua komisi 2, komisi 8, langsung tanggapi, Seninnya langsung diraporkan. Dan saya langsung Jakarta audien, minta kalau memang rasio dihapus, maka ada 2 permintaan saya. 1, sesuai dengan PP nomor 17 bahwa pasal 17 PP 473 itu dihapus terkait dengan rasio. Ya, 2 menit lagi. Itu kemudian rasio harus tidak diberlakukan kepada guru madrasah. Ternyata alhamdulillah di ACC itu rasio sekarang tidak ada kecuali yang paralel. Dengan cek di Sipatika, walaupun siswanya 1, yang penting ada siswa, maka semua layak untuk mendapatkan tunjangan. Kuncinya DTM-nya harus memenuhi syarat. Terkait siswa sudah tidak, kecuali paralel. Kalau paralel masih disyaratkan minimal 15 siswa. Itu kalau paralel. Dan itu setiap ada kalau Bapak Ibu, kami langsung pelajari. Dan saya tidak sungkan-sungkan. WA dengan kursi akut, WA dengan Kasubag, CU, Dirjen Pendidik dan sebagainya, tidak sungkan-sungkan. Karena kita intens. Dan mohon maaf, kami 2018 dibentuk. Walam apakah organisasi lain. Saya itu audien kami, baik itu dengan Kemenak, dengan BKN, Komisi 8, Komisi 2, Balik, maupun dengan fraksi, itu hampir 60 kali. Hampir 60 kali. Dan jenengan belum pernah saya minta untuk mengongkosi saya. Belum pernah saya minta. Tapi kami berjuang untuk mendapatkan hukum. Saya sudah instruksikan kepada teman-teman pengurus, jangan ada untuk kepentingan pribadi. Tidak ada. Semua mendapatkan hukum. Siapapun yang menjadi pengurus, maka jangan merasa aku dari pengurus butuh dihormati, butuh didahulukan. Dan haknya sama. Cuman Allah Ta'ala berikan amanah dengan dihormati saja. Kan tidak mungkin cuma jadi pengurus. Nah, setelah jadi pengurus, apa saya diurusi? Itu. Oke, itu jadi Bapak Ibu. Jadi itu 3 hal. Di samping berhutang, alhamdulillah Jawa Tengah ini kita selalu komunikasi. Di Jawa Tengah polos tidak ada berhutang. Tapi Jawa Timur kami masih punya PR. Di Jawa Timur kami berhutang paling banyak di Jawa Timur. Di Jawa Tengah hanya terhutang di 2019 kalau tidak salah itu di bulan Desember. Setelah itu tidak ada, walaupun terlambat pembayarannya. Itu Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi itu 3 hal yang perlu kami sampaikan dan perlu kami perjelas. Dan sesuai dengan arahan Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang, insya Allah kami tetap komunikasi terus dengan Beten dan Pak beliau ini juga ada di Susuan, Tonggo, saya di Karanggede. Insya Allah kami akan sowan pada beliau untuk menambah ilmunya. Karena sesuai dengan rakernas kemarin perlu kami sampaikan Pak Wakil Ketua, sesuai dengan rakernas kemarin ini kami ada amanah. Pertama terkait dengan tindak lanjut audien. Yang kedua, kalau audien nanti tidak deal karena suatu hal, maka ada jalur kedua. Jalur kedua itu adalah
uji materi uji listrik ini. Itu biaya. Biasanya perlu alat penting keluar ini tolong berkat jalan yang lain. Jadi Mbak Umi, Mas Umar itu biasa ngerti pas aku ke Jakarta mesti jam-jam dan sepeda motor di pinggir itu biasa. Jadi orang naik ke Jakarta itu ngebis ke pinggir jam 8 malam, jam 9 malam baru menjengkel ngetem di pinggir nanti sampai Jakarta sampai tempat kakak saya di Tangerang, nanti di kakak saya ojek sampai di Senayan, nanti di Senayan sore langsung pulang. Itu ada. Dia kadang-kadang nggak mampir ke kakak saya juga. Demi siapa? Demi kita semua. Bukan perusahaan pribadi, bukan. Kalau pribadi saya ngapain repot-repot? Duduk di rumah nanti. Oke. Tapi ini kita untuk memperjuangkan hukum agar madrasah ini tidak dipandang sebelah mata oleh pihak orang lain. Itu saja. Itu Bapak Ibu yang nanti di Anda ketemu dengan Pak Muzainul ini juga dari PKB. Terus terang Pak, intent saya di pusat itu dengan PKB. Intent saya. Bukan berarti kami yang lain tidak. Yang komunikasi yang setiap WA selalu dibalas itu dari PKB. Itu. Dan di kabupaten di provinsi juga dari PKB. Kalau Hanura kan maaf, Hanura pusat tidak ada. Kalau ada itu gampang karena kamu Ketua Umum Hanura waktu itu Pak Wiranto. Saya sudah biasa dengan putra beliau. Komunikasi dengan putra beliau bahkan ketika akikoh saya undang ke rumah beliau di Ciracas. Jadi saya sudah komunikasi dengan Pak Wiranto sudah biasa ketika nyapres itu saya sudah biasa. Jadi seandainya Hanura pusat ada itu bisa jalan. Itu Bapak Ibu, jadi sekelumit yang kami sampaikan di perjuangan kita masih panjang. Tapi sudah sedikit demi sedikit ada wujud khususnya untuk bisa mendaftar di P3K. Dengan lulus sudah lolos itu bukan urusan kami. Apakah nanti impasi ada prioritas? Untuk kesana itu. Penting kemarin dengan ada datanya masuk ke saya, oke, masuk ke saya, nanti kita sounding ke sana. Jadi Mbak Umi, Mas Umar, Mbak Dewi punya PR. Semarang ini luas, ada beberapa kabupaten yang terjangkau. Dan mengakukan PDN sudah 2018, kok Pak Siwi hati lebih mau? Ini yang salah satu, apa yang salah? Wong liya, kalau betul lebih. Padahal Pak Budi itu tetangga saya, dan saya sudah biasa dengan Pak Budi Jamru. Ketika beliau itu kepala pemenang di Kabupaten Semarang, saya sudah biasa dengan beliau. Ya kan? Harus sekarang itu loh Pak, kasih seperti kaitan PDN di Semarang kan ya lucu. Benar ajaib. Jadi kita kemampuan ini mungkin pintu membuka suaranya dan juga termasuk ada Pak Wakil DPRD. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, monggo nanti kalau ada tanya jawab silakan. Kalau bisa kami jawab, tidak ya sudah PR. Terus terang Bapak Ibu, saat ini kami sedang menunggu jadwal audien karena kami menuntut DPR RI Pusat khususnya Komisi 8 sesuai dengan audien RDP kami ketika di tanggal 31 Januari kemarin itu ada janji untuk mempertemukan kami rapat gabungan dengan Komisi 8, Menpan RB, Kemenkyu, Kemenak dan BKN untuk cari solusi karena kita itu di lempar sana lempar sini. Kemenak katanya sana katanya sini, maka saya pengen ketemu biar tahu permasalahannya di mana. Karena kami pernah ke Menkyu itu punya satu simpnya payung hukumnya Pak Hadi. Karena payung hukum insya Allah kita akan carikan dana. Nah payung hukum ini pasti kan terbaca di tulis. Dan ini yang kami pelajari dan nanti kita akan minta mendesak surat yang terakhir. Ini kami tidak memberikan narasi yang lain, kami hanya minta mendesak untuk ada rapat gabungan 4 instansi dan kami hadirkan ke sana agar tahu persis permasalahannya, apakah nanti di Kemenkyu-nya atau nanti di datanya atau mungkin dari Kemenak. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, mohon doa restu, kami berharap untuk doa semuanya dan Pak
Wakil Ketua DPRD dan Pak Mamsuri, ini kami mengadakan demo pada mereka Bapak. Oke. Ini saya sampaikan di mana-mana dari 2018 sampai sekarang, ayo demo. Tapi demonya, mohon maaf, demonya ala pesantren, ala ulil ulama. Oke. Demonya cukup dumaten, sa'aten, roknaten. Kalau ini betul-betul dilaksanakan dengan ikhlas tulus, tidak mustahil bagi Allah untuk merubah mereka. Dumaten, ini saya kami sampaikan dumaten, kita punya dumaten. Pernahkah kita menangis nasib kita? Paling menangisnya berdua tempatnya rusak. Ada seluruh kabur. Tapi pernahkah kita menangis khusus untuk masa kerja inflasi bayar? Itu yang pertama. Yang kedua, sangaten ulama Maulana Umar ini berikan dua pengertian. Sangaten ada arti 2 jam, sejam 2 malam, ada mengertikan 2 menit. Monggo silahkan. Sangaten cukup menangisi 2 menit itu suwi loh. Yang ketiga, rahmaten. Khusus sholat hajat untuk kaitan dengan coba kita tadi ditambahi untuk hadiah fatihah pada Gus ya. Dan alhamdulillah kami juga intens Pak Wakil, kita intens dengan beliau dan kita juga komunikasi ya, walaupun saat ini belum bisa dipertemukan secara langsung, tapi ketika Maya yang sedang kita komunikasi. Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan, kurang lebihnya maaf. Estu kula nyuwun doanipun karena dari doa panjenengan insyaallah kami bisa diberikan kesehatan, kelancaran semuanya insyaallah dengan doa itulah Allah Ta'ala akan berikan kuasa semuanya. Demikian nanti ada tanya jawab. Untuk sementara kita tutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian sambutan dan juga informasi yang disampaikan oleh Ketua Umum PGIN Pusat beliau Bapak Andi Sutekno SPD. Dilanjutkan acara selanjutnya karena waktu sudah sore. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita buka hanya berapa Pak? 3 pertanyaan saja. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan maju ke depan. 3 pertanyaan untuk disampaikan kepada Bapak Ketua Umum PGIN maupun dari Bapak-Bapak dari DPRD Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya sama persis seperti Pak Kasih tadi, hanya beda nasib dan beda bakat. Nama saya Muhammad Solidin dari Suruh. Yang ingin saya sampaikan urusan sertifikasi IMASIK itu urusan pusat. Kalau sekarang kami berhadapan dengan Pak Dewan Daerah, kami ingin mempertanyakan nasib kami. Yang pertama, sertifikasi itu adalah tunjangan. Sedangkan di kami sehari-hari kami itu tidak mendapatkan tunjangan seperti yang didapatkan oleh guru-guru yang di Kemdikbud, yang di dinas maka kami mohon kami itu hanya mendapatkan tunjangan dan 0 rupiah di gaji. Kami tidak dapat gaji sama sekali dari sekolah kami juga siswanya juga minim, sehingga kami tidak mendapatkan gaji dari sekolah. Kami hanya mendapatkan tunjangan. Ya gaji ini kok itu tunjangan tok. Maksudnya mungkin kami mohon dari Pak Dewan ini untuk memperjuangkan nasib kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada rekan kami Pak Andi Sutekno. Semoga ikhtiar ini insya Allah tidak akan sia-sia. Meskipun ada sementara yang berkuasa sepertinya pesimis, tapi kita harus semangat. Datang ya,
Yang pertama saya sampaikan kepada yang mulia para wakil rakyat, kalau para wakil itu memikir orang yang lemah, insya Allah derajatnya akan semakin naik. Saya pertanya, jadi beberapa hal, apalagi di kota Semarang, itu memang sedikit, bukan sedikit tapi malah besar. Itu bedanya antara yang impasing jalur Dignas sama jalur Kemenang. Ini mengapa kemudian? Berikutnya saya sampaikan juga, mohon dengan hormat, saya itu juga meskipun orang awam tapi sedikit kocok politik lah. Kalau beliau berdua rasa-rasanya mungkin bisa saja menampung aspirasi kita. Tapi kalau di sana tidak minoritas, tidak mayoritas, rasa-rasanya ya berat juga. Sepertinya seperti itu gambarannya. Namun demikian, ya al-insanu bitahyir, wallahu bitakdir. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang keempat, dari beberapa gambaran dari Pak Kasih tadi, saya ini mohon maaf penduduk Kota Semarang, tapi saya mengajar di kabupaten. Bahwa saat ini untuk Kota Semarang itu sudah mampu membiayai guru-guru TPQ sebesar 500.000. Itu luar biasa. Jadi mengapa kalau di kabupaten tidak seperti itu, mohon nanti bisa dijawab. Atau kalau mungkin penjenengan berdua bisa menghadap kepada bupati atau siapa yang berwenang di dalamnya. Kira-kira seperti itu, sehingga mungkin saya yakin Bapak Ibu guru ini selepas dari madrasah pulang sore juga ngajar TPQ kalau dapat ditambah seperti itu, sehingga karena manusia itu ya bebannya banyak, artinya banyak kuliah dan sebagainya, mungkin ini menjadi beban kita semuanya. Saya berdoa mudah-mudahan kalau beliau peduli, insya Allah di tahun politik ke depan akan dipilih kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus dari Suruh. Yang Mukadimah ikut yang diberikan langsung saja. Berkaitan dengan PPDB Pak, jujur kami mempunyai NA. Murid NA sudah dibujuki untuk masuk di sekolah negeri dengan rayuan mendapatkan PIP. Mohon pencerahan atau akses yang lebih ke dalam supaya calon anak didik kelas 1 nanti mendapatkan akses PIP yang lebih gamblang. Karena selama ini PIP itu di bawah naungan dinas. Terima kasih. Monggo Bu, lanjut. Untuk lanjut dari Kecamatan Suruh, yaitu kenapa guru kok ada kecemburuan seperti itu loh Pak Dewan. Seharusnya tidak harus ada seperti ini. Itu yang membuat kita menangis Pak. Kita itu adalah orang-orang yang tangguh mencerdaskan anak bangsa. Kenapa pendidikan agama kalau pendidikan nasional mendadak dipotong? Kok ya menteri ini siji, menteri pendidikan itu ada. Kenapa di payungnya tidak sama gitu? Kita tidak, ya gini loh. Aku kok orang kok gitu. Mary itu enggak gitu. Saya cuma akan menindaklanjuti dari Pak Kasih tadi, yaitu tentang perda penyelenggaraan pendidikan dari Pak Dewan. Semoga ini bisa nyaut. Yaitu pemerintah daerah dapat membantu lembaga madrasah, madin dan TPQ. Dulu pernah saya pas ada calon itu di Rososari, yaitu bisa terrealisasi seperti ini. Semoga itu sebagian dari perjuangan kita. Terus yang dari kecemburuan kita itu kalau diadakan di desa-desa itu kepala desa yang terutama ada di Kabupaten Semarang itu menganggarkan dari bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah untuk desa itu dianggarkan ke pendidikan madrasah, TPQ dan madin gitu loh, itu dianggarkan. Kalau juknis kita kalah terus, pendidikan agama itu kemenang juknis kalah terus Pak. Contoh sekarang bantuan dari fisik itu ya madrasah. Ini kalau keduringin satu Pak, bisa keduringin. Coba ke MI saya. Sempit sekali tapi hatinya tidak sesempit MI
tiket saya tetap berjuang. Saya kalau dilihat dari penampilan saya itu 15 tahun, tapi saya itu sudah 53 dan saya tidak mengharapkan P3K atau negeri atau tidak. Saya mengharapkan itu adalah rezeki yang barokah manfaat di dunia dan akhirat. Tapi saya tetap ikut di dalam perjuangan beliau-beliau ini. Itu saya niati, semoga teman-teman bisa layak hidupnya seperti panjenengan semua. Karena kita adalah juga menghidupi anak putu, Pak. Jadi tadi Pak kasih 2,5 juta. Coba jangan bayangkan, 2,5 juta harus dituntut kudu konsekuen. Nah, ini sudah UMR, kita sudah syukur. Ini tidak lepas dari syukur, tapi kita harus memandang itu. Tapi yang kita bingung itu gini, selagi saya kepala madrasah Pak kebetulan, kalau dilihat kono kumpulan, kono rapat, kepala madrasah kudune muridnya kon akeh. Nah akeh dia sumbut gitu loh Pak. Kita bisa, ojo ngangkon akeh tok yo tak kaya bantuan dan akeh muridmu gitu loh Pak maksud kita itu. Nah ini ada beberapa dewan, kebetulan ini saudara saya Pak Yazid ya, itu adalah saudara saya, oke, dari perjuangan dulu beliau suami saya, dan itu Pak Hanura, insya Allah saya tidak asing lagi, itu saya bisa tahulah isi hati Bapak. Beliau adalah seperti kita. Semoga dalam tujuan kita masuk di ruangan ini menjadikan rahmat ya, menjadikan barokah. Deklarasi atau tidak, apa atau tidak, yang penting kita bersatu untuk berjuang mencerdaskan anak bangsa. Apa yang kita inginkan bisa diraih dan mendapat ridho dari Allah SWT. Dan saya mohon untuk Bapak Dewan nanti nyalek lagi, bisa lagi, kita terus berjuang bersama-sama. Itu yang dapat kita sampaikan. Dan untuk perdanya harus dinyatakan, dan untuk kelayakan mohon ada anggaran itu loh Pak. Tolong anggaran yang di madrasah, gedung-gedung terutama itu jenengan prioritaskan. Itu adalah aset di dunia wal akhirah. Dari saya sekian, banyak kata yang kurang cuakih jadi Pak, nanti jawab aja. Nah, ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini gagasan saya yang masuk. Kalau tadi Pak Wakil Ketua, ini Pak Wakil Ketua mendelegasikan kepada saya. Ini sebenarnya saya undangan ini karena kebetulan sahabat saya ketika di Magelang bukan di rumah sakit jiwa, dekatnya rumah sakit jiwa sama beliaunya. Kebetulan nasibnya lebih derajat tinggi beliau daripada saya. Jadi gini, terkait masalah yang disampaikan dari 3 pertanyaan, 4 penanya tadi, sebenarnya udah yang 1. Kita akan dapat membiayai manakala ada dasar hukumnya. Tadi disampaikan. Bertahun-tahun kita sudah mencoba untuk mengusulkan agar supaya pendidikan yang ada di Kabupaten Semarang ini, baik yang swasta maupun yang negeri, itu sama-sama dapat dibiayai. Maka ada usulan dari teman-teman PKB, kami juga mengusulkan ada perda tentang penyelenggaraan pendidikan. Yang intinya di situ nanti kita bisa. Kenapa kok kata dapat? Kalau tidak dengan kata dapat, nanti akan memaksa pemerintah daerah wajib membiayai. Dan kalau sudah wajib, otomatis kita memaksa diri untuk mencari anggaran. Sebenarnya anggaran tidak mampu. Terus bagaimana kita akan mendapat apa? Terjadi divisi di pemerintah daerah? Tidak mungkin. Maka dengan kata dapat itu pun nanti sudah bisa merealisasikan apa yang menjadi tuntutan Bapak Ibu semua. Satu contoh, selama ini saya 13 tahun di Ungaran Pak, saya selalu mengusulkan agar gedung sekolah yang non negeri, ada swasta, itu juga bisa kita berikan bantuan dalam bentuk hibah. Tetapi apa yang terjadi? Tidak bisa karena ada kesepakatan 3 menteri ya, bahwa untuk sekolah yang masih ada di dinas pendidikan itu sudah ada Pak, sehingga kita tidak mau boleh kita menjadi manakala ada aturan yang
mendasari yaitu perda. Maka kita buatlah perda. Kebetulan Pak, kita berhasil. Salah satu pemerintah daerah yang berhasil membuat perda tentang daerah yaitu pemerintah pendidikan, yaitu di Kabupaten Semarang. Penyelenggaraan pendidikan itu di Kabupaten Semarang. Mudah-mudahan mulai tahun 2024 ini, karena penganggarannya kan dari Musrenbang Pak, Musrenbang untuk 2024 ini nanti kita bisa Pak, contoh Pak Muzajilul Arif nanti bisa mengusulkan, tadi ngobrol-ngobrol dengan saya secara bisik-bisik. Kemarin pas pembicaraan di tingkat pimpinan ada usulan saya mengusulkan agar tidak ada hibah, tetapi untuk anggaran bantuan keuangan khusus. Itu Pak Muzajilul. Nah, termasuk salah satunya itu Pak, ketika kita dapat anggaran, jadi anggota dewan itu punya anggaran yang bisa kita usulkan untuk masyarakat kita, ya, untuk bantuan masyarakat kita nggak pegang uangnya, tapi eksekutif yang pegang uangnya hanya catatan saja. Itu nanti bisa Pak, bantuan keuangan khusus, ya, untuk pembangunan atau rehab gedung MIA, itu nanti bisa Pak. Doakan aja nanti 2024 nanti bisa. Oke, insya Allah Pak bisa Pak. Dan ini sudah saya mulai Pak, kemarin saya sudah ditelepon oleh salah satu kepala madrasah di Malang TK. Ya, Pak, alhamdulillah ini sudah ada dasar hukumnya. Nanti bisa kita laksanakan di 2024 nanti saya usulkan. Saya akan coba untuk pendidikan jenengan saya usulkan 50 juta dulu yang punya saya. Saya sudah seperti itu Pak. Nah, nanti jenengan pendekatan dengan anggota legislatif dan yang masing-masing ya. Jadi gini, Kak, saya memberikan masukan saja. Karena apa? Itu sifatnya terbatas aspirasi kita itu. Ya, kalau Pak Muzajilul Arif wakil pimpinan mungkin lebih banyak daripada saya karena saya anggota. Ya. Silakan Pak Muzajilul Arif. Beliau punya banyak. Katakanlah kalau saya dapat alokasi anggaran katakanlah 1 miliar, beliaunya 2 miliar. Berarti jenengan bisa minta beliaunya kan begitu. Minta saya juga bisa, tapi kalau di lingkungan kami ini sudah insya Allah nanti bisa Pak, bisa ini. Jadi di 2024 nanti kita akan mengusulkan bantuan keuangan khusus untuk rehab gedung madrasah ibtidaiyah ini, untuk gedung TPQ ini bisa. Insya Allah semuanya bisa, asal nanti ada yang mengusulkan. Nah, kan begitu. Kalau nggak ada yang mengusulkan nggak bisa. Oke, jadi gitu. Ya, silakan itu nanti bisa. Sehingga intinya kami sudah mencoba untuk menganalisa. Yang kedua, tadi usulan dari Pak yang Semarang tadi, Pak, ya, untuk bantuan ini Pak, operasional tenaga pengajar guru madrasah dan TPQ. Sejak 2009 yang lalu kita sebenarnya sudah ada Pak, tetapi memang nilainya masih minim karena teman daerah. Kami sudah pernah mengusulkan bersama beliaunya juga bersama teman-teman yang lain, ya, agar bantuan operasional untuk guru madrasah dan TPQ itu minimal 300.000 per bulan, tapi belum bisa terlaksana karena anggaran belum ada. Dan hari ini Pak baru 500.000, 500 tapi 1 tahun Pak. 600 sih, 600 1 tahun Pak. Jadi per bulannya 50, ya betul ya, baru itu. Dan ini nanti kita upayakan agar itu nanti dinaikkan seperti Kota Semarang harapannya. Kalau kemarin yang kami contoh adalah Kendal Pak waktu itu, tapi belum bisa. Kebetulan kami meskipun dari Hanura, tapi kebetulan saya juga kalangan kita semua. Insya Allah saya juga kurang sama, gitu. Sama. Sehingga saya juga berlatar belakang dari madrasah diniyah Pak, sehingga saya selalu memperjuangkan itu juga. Saya jadi madrasah Al-Azhar Ngembak Sari tempat Mabailuni. Dan dulu saya pernah Rakit Umum Titip Jenengkok bersama beliaunya ada di Sirojul Muklasin Payaman. Kemudian ada tempatnya Pak Kiai. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin tambah dari Pak Wakil Ketua, mudah-mudahan kita menjadikan angin segar jenjang dan bukan hanya angin segar saja, nanti di 2024 bisa terrealisasi. Nonton gitu? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kerja penyelenggaraan pendidikan itu pertimbangannya hanya satu kata dapat. Kita meminta wajib
tapi draftnya mereka itu dapat. Sementara teman-teman di pansus nggak mengawal ini. Kalau dapat kan pertanyaannya kan gitu. Kalau ono duite kan ya dapat. Kalau nggak ada kan, walaupun tidak ada kerja. Makanya ketika perda tentang pesantren, saya hanya satu minta. Ketika wajib dan dapat, wajib itu tidak bisa mengganti kata dapat, maka dapat juga harus dibuang. Gitu. Sehingga tidak ada klausul yang mengatakan wajib atau dapat. Karena kata itu hilang berarti harus, kan gitu. Ini contoh-contoh perdebatan dalam membuat praperda dan itu akan menjadi kebijakan. Kedua, ini itu tadi apa yang disampaikan Pak Mansuri itu kerja keras. Kerja keras kenapa? Ya karena 2024 kemudian 2024 ya kayak begini. Sementara kalau NU bersatu itu tidak bisa dikalahkan. NU bersatu tak bisa dikalahkan. Nah, kedua, saya selalu bilang jangan hanya pendekatan syariah doang. Jangan selalu melakukan pendekatan syariah. Saya contoh misalnya, kader dulu Kabupaten Semarang nanti sudah masuk ke Kota Salatiga. Yang namanya Muhammad Hatib Zakir itu Menteri Tenaga Kerja. Itu Menteri Tenaga Kerja. Masuk Kementerian Tenaga Kerja itu hanya 3,4 triliun. Tetapi karena punya program yang membuat Jokowi ini presiden ini akhirnya menjadi 21 T ya. Nah pertanyaannya kan gini, kita itu mau berjuang kayak apapun ke kementerian apapun, ke ini BKN dan lain sebagainya. Pertanyaannya gini, yang punya tanda tangan yang berke karo orang ini belum orang. Ini kan pendekatan. Jadi sebenarnya perjuangan kita, makanya jangan selalu melakukan pendekatan hanya melalui pendekatan syariah. Mau komisi 8, mau komisi 10, ketuanya itu ya kebetulan ya. Ini tadi aku juga bilang. Satu, kedua, ketiga gitu. Saya berharap, benar-benar berharap gitu. Kita berjuang memperjuangkan nasib kita. Pengen seperti yang kita inginkan. Tapi lagi-lagi pertanyaannya adalah kita terjebak pada regulasi kita Kemenak itu struktural, tidak linear dengan Kementerian Dinas Pendidikan gitu. Kementerian Pendidikan nah pertanyaan apakah ada? Tinggal kita itu ini loh Pak, peluangnya kita bermain di sini didokeai gitu loh, bermainnya di sini kayak misalkan Kemenak itu nggak usah ngangkat P3K ngapain sih? P3K itu yang passing semua itu langsung passing grade selesai sebenarnya gitu. Perjuangannya kita hanya di situ. Bagaimana yang passing itu passing grade itu sebenarnya bukan hanya pertanyaannya bermain kalau pendekatannya itu hukum ke hukum, Anda akan tatap hukum itu. Keempat, saya berharap saya bisa mengawal ini, baik dengan cara saya, mengawal baik untuk Kabupaten Semarang dan benar-benar perda tentang penyelenggaraan pendidikan itu bisa kita kawal. Gitu. Nah, pertanyaannya kok Kemenak sama pendidikan beda jauh gitu.
Terus tentang TK. Nah, ini kita belum punya regulasi yang kuat. Terus gimana sekarang 11 itu sedang gencar-gencarnya pamerkan TK negeri, kan itu. Maka Pak Hadi tadi ya hal itu wajar. Pertanyaannya sekarang bagaimana kita bermain di dalam kerja-kerja politik. Kalau politik didekati dengan hukum, itu mesti gitu. Saya kira itu, tapi tetaplah bahwa apapun saya gitu. Saya misalkan aspirasi itu nggak mungkin kan saya kasih MI gitu, nggak mungkin. Tapi guru-guru MI, ya wis guru-guru MI-nya itu apa, pakai nama apalah. Tapi kalau guru-guru MI dapat A, untuk dapat B-nya ya sing do ngeterke sekolah TK ya di yo pola. Saya begitu mensiasati, dan saya aspirasi saya itu selalu 90% untuk NU. Kalau nggak ada NU, no. Baik. Saya kira itu. Terima kasih. Atur suwun. Bapak Ibu nanti dari aspirasi jenengan sudah ditampung. Kita hanya sharing mawon di Kabupaten Boyolali. Ini memang betul pucuk pimpinan itu juga berpengaruh. Di Boyolali itu kan ada sekda, di Semarang saya itu juga ada sekda. Dalam Boyolali itu sekda ini ketua PCNU. Jadi sekitar 2-3 tahun ini memperjuangkan alhamdulillah madrasah di Boyolali. Ini kalau awal kami juga mengawal karena kami yang ada di EP Marif itu baik di EP Marif maupun di Muhammadiyah dapat anggaran waktu itu melalui organisasi. Dari organisasi baru dilempar ke madrasah-madrasah. Tapi per sekitar 2-3 tahun kemarin itu sudah langsung dari tidak melalui organisasi tapi langsung madrasah. Dan ini kemarin ini di beberapa MI, MTS didapat anggaran dari kabupaten. Ini perjuangan dari sekda, kebetulan beliau PCNO, tapi juga yang bukan itu juga dikasih gitu loh. Jadi memang betul jalur politik juga penting dan juga pendekatan. Dan ini monggo nanti mendekati beliau, ada wakil bupatinya, monggo nanti didekati, sekdanya siapa nanti didekati agar madrasah juga dipikirkan terkait dengan anggaran margin dan sebagainya. Ini Boyolali juga sudah ada di plot per desa 4 orang. Plot per desa 4 orang. Memang anggarannya berkecil 500.000 itu per tahun. Kayak lambat. Tapi kalau di provinsi kan sudah ada. Provinsi kan 100.000 per bulan dari provinsi. Dan karena saya pelaku di provinsi pelaku. Bapak Ibu nanti terkait dengan regulasi, betul kalau tanpa regulasi maka tidak akan bisa dianggarkan. Tadi saya matur di Menkyu ini kuncinya regulasi. Kalau regulasi deal maka deal juga. Maka kami untuk kaitan dengan SKM passing maupun masa kerja yang passing ini memperjuangkan regulasinya ada harus direvisi. Tanpa revisi maka selamanya Menku juga tidak akan menganggarkan. Tapi kalau ada revisi, juknis, kemudian nanti dari Kemenang juga mengajukan, insya Allah kasih ACC. Demikian Bapak Ibu yang nanti kita semua sedang berjuang dan kita juga berharap nanti kami akan komunikasi dengan beliau berdua karena kedekatan emosional dan kedekatan demografi. Insya Allah kami akan komunikasi untuk sharing ke depannya bagaimana tindak lanjutnya, dan beliau juga komunikasi dengan Komisi 8, Komisi 10 Pak Uda ketua komisinya. Ini juga kami juga sering via beliau kita nanti bisa nyambung. Dan ngapunten di dekat kita itu ada DPR provinsi pusat Pak Lukman. Nah ini juga beliau dekat. Beliau posisi sekarang di Komisi 8. Nah ini yang sedang kita perjuangkan. Monggo nanti bisa komunikasi dan nanti bisa dipertemukan
agar kita bisa menyampaikan aspirasi. Untuk tidak lanjut saja, nanti kita akan sharing beliau dengan beliau. Demikian Bapak Ibu, dari kami betul-betul mohon maaf karena belum memenuhi apa yang ditargetkan, namun kami akan selalu berjuang, berusaha semaksimal mungkin agar apa yang menjadi harapan kita semuanya bisa terwujud, ya, terwujud kaitan dengan kuota P3K yang kita jalani apa adanya. Daftar monggo, daftar yo rasa orang bundel. Kemudian apakah sertifikasi nanti kita bisa dibayarkan di P3K pun betul sama khawatir karena kami sudah juga audien dengan Kemdikbud. Selama kita jadi guru maka sertifikasi akan melekat. Selama kita jadi guru maka sertifikasi kita akan melekat karena itu ada undang-undangnya yaitu UPD 2005 kemarin dan juga ada yang kaum yang lainnya. Untuk Bapak Ibu yang hormati, mohon maaf dan mohon doa restunya. Ini kami sedang menunggu jadwal. Semoga sebelum tanggal 4 Februari sudah ada kelompok jadwal untuk bisa rapat gabungan. Ini sangat penting terkait dengan bayi hukum. Dan kemarin tadi pagi saya juga WA sebelum juknis TPG nanti diumumkan, maka kami akan kami minta untuk bisa bertemu dengan Pak Dirjen Bendis agar nanti juknis itu betul-betul bisa direvisi. Seandainya tidak, nanti ada solusi yang terbaik agar kita juga bisa mendapatkan tampilannya. Oke, silakan Bapak Ibu dari saya kurang lebih. Kaitan desa Bapak Ibu, betul desa itu tergantung desanya masing-masing. Oke, di tempat saya itu ada anggaran yang diperuntukkan untuk guru ngaji. Tapi kalau guru madrasah formal memang sementara berbisa karena pengangkutan yang kalau di itu kan ada aturannya. Yang di bawah lembaga tidak boleh. Tapi kemarin sudah ada warning. Nanti 2023 informasi yang saya terima ini APBD maupun DD ini diperbolehkan untuk dianggarkan untuk madrasah formal. Nah ini yang sedang kita usahakan agar nanti bisa diwujudkan. Jadi monggo nanti secara komunikasi dengan pemerintah daerah. Demikian Bapak Ibu yang hormati, mohon maaf kurang lebihnya saya yang berharap doa panjang beliau. Semoga kita diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi sesi tanya jawab sudah selesai dan kita lanjutkan acara yang ke-9 yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Supriyono Sarjana Agama. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian doa penutup. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Supriyono. Hadirin yang berbahagia, demikian acara deklarasi dan konsolidasi PPN Cabang Kabupaten Semarang sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak tamu undangan yang sudah menghadiri pertemuan ini. Dan apabila saya dalam foto bersama dalam